Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedikit berbagi kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang bingung dengan kondisi pandemi sekarang, kita harus seperti apa dan bagaimana. Teman-teman, saya selain punya aktivitas atau kegiatan rutin, saya juga sambil membangun usaha atau bisnis, yaitu di bidang herbal, khususnya pertiansi. Jadi saya memulai bisnis di Tiansi itu awalnya juga tidak punya kemampuan khusus atau ahli dalam bidang berbisnis atau usaha. Nah, yang mau saya sampaikan di sini buat para teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau berbisnis, yang pertama tuh tidak harus berpikir bahwa kita harus ahli dulu, harus mampu dulu dalam bidangnya baru mau berbisnis. Jadi kalau mau berbisnis, justru dengan kita tidak punya kemampuan, kita belum ada di bidang ahlinya, kita harus berani. Dengan berani itulah mendorong kita untuk mempunyai atau memiliki bisnis. Bekerja dan berbisnis itu sama-sama capek, sama-sama susah, ya. Nggak ada istilah kata orang, wah bekerja paling enak, bisnis paling enak. Nggak ada. Semua dibangun sama-sama melalui proses. Kalau kita bekerja, itu artinya kita terikat. Kita punya bos, kita punya pimpinan, kita punya atasan. Kita harus pasti melakukan kesalahan kecil, entah kesalahan besar, pasti dimarah dan segala macam. Begitupun sebaliknya kalau di bidang bisnis. Terkadang kita banyak mengalami atau menemukan salah satu contoh hambatan-hambatan. Mungkin teman-teman sudah melakukan promosi dan berbagai macam cara yang sudah dilakukan, kok bisnisnya mandek, tidak jalan-jalan. Kok bisa? Dan mungkin juga teman-teman yang sudah ahlinya, sudah akar-akarnya, terus mengalami penipuan, ya. Saya secara pribadi memulai bisnis di Tiansi itu tahun 2008 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2020 dan 2021 itu saya sudah mengalami berapa kali penipuan. Bukan saya yang menipu, tapi ditipu atau dibohongi. Tapi saya tidak merasa itu menjadi beban, tidak menjadi masalah bagi saya, karena itulah resiko berbisnis. Selain itu juga kadang namanya berbisnis itu tidak menentu kapan kondisi lagi penuhnya orderan, kapan lagi surutnya orderan. Banyak, ya. Jadi kita harus berani. Jangan sebelum memulai kita sudah berspekulasi, sudah berandai-andai, sudah berpikir yang buruk terlebih dahulu. Karena kalau kita berpikir demikian, kita tidak akan maju, kita tidak akan pernah sukses. Ya, mungkin orang berpikir seperti tentang saya, apa nggak capek sudah bekerja pergi pagi pulang malam. Kalau saya berpikir capek, ya nggak ada habisnya. Saya cuman berpikir namanya kerja ya pasti capek, tapi keberkahan itu terletak adanya rasa capek. Kadang-kadang kalau kita anteng pengen yang enaknya doang, kadang-kadang
penghasilan atau pendapatan yang kita terima itu tidak terasa nikmatnya. Berbeda dengan kalau kita merasa capeknya kita kerasa banget, wah itu benar-benar ya teman-teman bisa ngerasain sendiri lah. Bagaimana nikmatnya ketika kita mendapatkan uang dengan susah payah, terus dengan kita mendapatkan uang atau pendapatan yang tanpa harus mengeluarkan keringat, entah dengan cara apa gitu. Jadi teman-teman harus berani, ya. Saya sebelum beraktivitas, kalau pagi hari saya menyempatkan untuk mempacking pesanan seperti ini. Ya, produk-produknya seperti ini. Saya tangani sendiri karena ini masih lingkup kecil, kecuali yang sudah besar dan mungkin pas saya lagi ada pekerjaan di luar baru saya serahkan yang akan membantu saya. Tapi kalau masih dalam lingkup kecil, saya masih bisa saya atasi sendiri. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau Anda mau usaha, Anda harus berani. Nah, kalau Anda mau usaha, Anda tentukan dulu Anda mau usaha apa, mau bisnis apa. Sebelum memulai tadi, Anda sudah menentukan, oh saya pengennya usaha ini, oh saya pengennya membangun bisnis ini. Oke, setelah Anda ada gambaran, ya, sama seperti kita membangun rumah. Membangun rumah itu harus ada DNA, ada sketch, ada lokasinya, baru kita manggil tukangnya, kita pengennya gini, maunya seperti ini. Nah sama, ketika kita sudah menentukan kita mau usaha apa, kita mau berbisnis apa, kita harus menemukan orang-orang yang tepat yang akan mengarahkan kita untuk melakukan bisnis yang sudah kita gambarkan. Itu namanya mentor atau mentoring. Kita minta petunjuk, minta bimbingan, minta arahan. Itu artinya walaupun Anda sebagai orang baru, Anda bisa melakukannya tanpa berjalan dengan sendiri. Kenapa? Karena ada orang yang mendamping. Dalam arti mendamping itu bukan setiap hari harus bersama Anda, tidak. Paling tidak kita selalu bertanya, kita selalu berkonsultasi. Harus tidak lepas dari setiap kita mengambil sebuah keputusan itu selalu atas konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang lebih paham dan ahlinya. Ya, tidak hanya sekedar mendengarkan kata-katanya atau apa, tapi kita harus juga ikuti cara-caranya seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi banyak yang harus kita belajar. Jangan berpikir kita sedikit capek, jangan berpikir sedikit kita lelah. Saya punya prinsip, lebih baik saya capek sekarang, saya lebih baik lelah sekarang, tetapi saya yakin di kemudian hari saya akan menikmati atas kelelahan dan kecapean yang saya bangun di usia muda sekarang. Karena saya tahu usia muda itu adalah usia yang produktif untuk menghasilkan sesuatu. Bukan saya habiskan usia muda saya untuk bersenang-senang, untuk happy, saya hambur-hamburkan uang. Bukan begitu. Saya lebih baik saya habis-habisan, saya gejor-gejoran sekarang, tetapi tuanya nanti saya sudah bersantai apa yang sudah saya bangun. Ketika saya sudah punya modal sekian dari hasil usia muda, saya mau bikin investasi, mau usaha ini, bisa properti, bisa rumah makan dan segala macam, bisa kuliner. Tapi kan tuanya nanti kita tinggal menikmati hasilnya. Jangan kita berpikir kebalik, oh mumpung masih muda, nikmatin aja usia muda kita. Itu terkadang salah dalam cara berpikir, cara pandang kita. Ya. Karena produktifnya kita menghasilkan sesuatu itu ketika kita masih muda. Jangan dibalik. Ini kebanyakan dibalik. Ya, usia muda waktunya senang-senang, tuanya sengsara. Banyak itu terjadi. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah seperti itu. Ayo, berani berbisnis. Berani menjadi seorang pengusaha. Jangan sedikit-sedikit kita berpikir saya mau kerja apa, saya mau kerja di mana. Sekali-sekali kita berpikir saya mau usaha, saya mau berbisnis. Saya yakin sahabat-sahabat semuanya pasti bisa, pasti mampu. Temukan mentoring yang tepat, pasti bisa.
Yakin? Ingat, yakin pasti bisa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Terus usaha sekecil apapun, bangun usahamu, bangun bisnismu. Terima kasih. Dengan saya Jonathan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.